Sebentar, ini Pak Mardiana yang dulu di Wira Setia Mulia ya? Iya. Biasanya kan mahasiswanya Bapak. Oh iya, iya. Oh. Loh. Lah dulu kan kurus, Pak. Iya. Loh, ini dulu dosen saya. Ya Allah. Kurus kan? Saya sungkem dulu, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini merinding sama ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang bersama dengan seseorang yang low profil banget. Saya nyebut profesor aja nggak boleh. Kenapa? Ya, memang saya belum profesor. Oh, oke. Baik. Pak Mardiana. Dia lebih seneng disebut begitu. Iya. Asalnya dari mana? Saya lahir di desa. Oh. Jadi saya wong desa, Mas, gitu. Wong desa, desanya Mbero, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Klaten. Nah, itu. Oke. Kemudian S1-nya dulu di mana? Saya masuk S1 85 di Teknik Elektro UGM. Wih, disolder memang. Elektro. Terus kemudian S2? Saya di Magister Manajemen di STI IPI Jakarta. Waduh, aduh Nah, S1-nya elektro, S2-nya MM. Oh ya, jadi ternyata dulu kan apa itu di SMA itu kan nilai matematika, fisika, kimia, saya kan bagus tuh. Jadi seolah satu bakatnya itu di teknik gitu loh. Dan pada saat itu kan itu 3 jurusan itu teknik elektro, teknik mesin dan teknik kimia itu langsung satu kelas program. Dan pada saat itu kan pemerintah akan melakukan industrialisasi sehingga tiga jurusan itu diprioritaskan. Karena nilai saya matematika, fisika dan kimia itu bagus, saya menurut banyak orang itu cocok di bidang teknik. Ternyata salah alamat gitu. Nah, kalau S1 sama S2-nya kok bisa mental gimana? Ya gini, dulu kan setelah lulus kuliah, saya kan ya jadi dosen swasta lah itu. Nah, setelah waktu itu di mana? di Jogja. Di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Oh, di Babarsari, di Babarsari, pojokan itu kampusnya itu. Nah, Unprok. Unprok gitu. Okay. Nah, dari dosen, lalu kan biasa saya kan juga kenal banyak pimpinan perguruan tinggi. Kalau ngobrol-ngobrol pada pimpinan perguruan tinggi yang sudah mapan itu, jadi perguruan tinggi itu kalau sudah jadi duitnya kayak beletok gitu. Sebentar, ini Pak Mardiana yang dulu di Wira Setia Mulia ya? Iya. Biasanya kan mahasiswanya Bapak. Oh iya, iya. Oh. Loh. Lah dulu kan kurus, Pak. Iya. Loh, ini dulu dosen saya. Ya Allah. Bapak tadi nggak ingat kalau ketemu saya waktu ketemu saya? Oh, enggak, sudah lupa. Masya Allah. Kenapa? Mobil. Ya Allah. Dan dulu yang merintis izin pendidikan Amik Wira Setia Mulia kan saya gitu loh. Ya itu. Ya Direktur Allah. pertama sehingga Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ini dulu dosen saya. Kenapa? Tadi makanya dulu di elektro, di Unprok. Tapi dulu Bapak kan kurus, Pak. ya kurus ya, dulu kan masih miskin lah, masih perjuangan gitu. Subhanallah. Pak, dulu tadi yang saya ngingetin itu Bapak itu non sewu ya, Pak. Saya kalau boleh ngomong, Bapak ngomongnya itu gagap. Iya. Ini kan dulu kan Pak Mardiana itu kan kayak gitu. Ini saya seperti ini. Tapi dulu kurusnya itu loh, Pak. Ya kurus kan. Saya sungkem dulu, Pak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ini merinding sama ya Allah. Ini tadi saya itu udah beberapa jam sama beliaunya tapi belum sadar kalau ini. Makanya kok Pak Mardiana yang saya ingetin itu karena di elektro Pak Mardiana. Saya belum baru tadi ini, Pak. Ya Allah, ini saya sebenarnya nggak bisa ngomong apa lagi nih. Tapi Bapak dulu masih potongannya masih agak banyak Pak rambutnya, Pak. Iya, sekarang kan sudah tua, udah oversize. Ya. Oversize. Nah, jadi lebih nyaman gini.
Ya Allah, aku jadi bingung harus ngomong apa ini. Ya Allah. Biasa aja Mas. Ya, Pak. Wah, ini saya benar-benar pengen ngobrol banyak lagi. Pak, dulu kan Bapak itu waktu di Wirasya Mulia yang mendanai hampir itu kan Bapak juga. Iya, saya termasuk pelopor dulu kan itu izinnya nggak keluar-keluar kan itu. Iya. Ya setelah saya masuk, akhirnya saya dapat juga penyandang namanya Dr. Amin Aziz. Ya, Ya, betul, ingat. Itu. Akhirnya sampai dapat izin tahun 1994 itu ya. Iya. Nah, bersamaan dengan Amikom dulu hampir sama. Betul. Jadi Amikom itu sahabat dengan Amik Kristen itu bareng pendiriannya. Bareng juga sama pendiriannya BSI Jogja. Oh iya. Bareng, dan waktu itu sama-sama belum dapat izin. Iya. Saya ingat itu, Pak. Nah, kemudian baru dapat izin dikasih semuanya ya. Iya. Subhanallah. Nah, kemudian kalau nggak salah, waktu Bapak di itu kan udah MM waktu itu. Dulu MBA. Oh iya, MBA. Zaman dulu kan ada program MBA itu dari Institut Pengembangan Universitas Indonesia. Dan saya juga kuliah di situ, dapat gelar MBA. Lalu kan ada penyesuaian tahun 90-an itu jadi magister manajemen. Iya. Nah, Bapak kemudian kok bisa melencat sampai Jakarta itu gimana? Lah, gini ceritanya gini. Dulu kan di Widya Stuana kan karena banyak orang, jadi trik-trikan gitulah. Saya udah males kan gitu loh. Lah, akhirnya saya resign. Ya kebetulan ada family punya keluarga di Jakarta. Saya nginget dulu di STI IPI Jakarta. Ya, saya ingat. Ya. G. Terus gitu. Kemudian? Lalu akhirnya saya mendirikan sendiri tahun 2000. Gitu. Aku speechless. Dulu Pak Mardiana ini, ngeske saya tuh suwe banget ini. Bocah kok cilik ra umum. Ingat Pak kata-kata itu, Pak. Cah cilik ra umum metisil. Bapak ngendiko saya gitu itu. Nah, terus kemudian di Jakarta. Nah, waktu itu masih di apa, di STI apa Pak tadi Pak? Di Jakarta di STI IPI. Nah, terus kemudian sampai mendirikan sendiri itu gimana Pak? Ya pokoknya Bang jadi kan kalau di STI kan saya nggak mungkin jadi pemimpinan. Ya supaya saya jadi. Saya kalau ingin jadi bos ya saya harus mendirikan sendiri. Gitu. Berarti itu sama konsepnya kayak Prof. Suyanto itu. Ya. Wong kerja ning ndi, nglamar ning ndi to lah. Wong indeke ra nganti telu. Tapi ternyata Gusti Allah marengke duwe kampus dhewe nang kono dadi dosen, dadi profesor gitu ya. Ya, saya bareng pendirian Amik Kristen kan bareng sama Amikom dulu. Ya, justru Pak Yanto itu staffnya itu punya ide dari saya. Wih. Sebelumnya Pak Yanto dan dulu IMKI Group itu nggak punya bayangan bikin perguruan tinggi. Betul. Setelah bicara ngobrol sama itu langsung dia ngajukan proposal ke Kopertis pada waktu itu. Koordinasinya dulu Pak Sutoyo. Ya, nggih ingat Pak. Nah, kemudian setelah itu, kok terus pengen bangun perguruan tinggi sendiri gimana? Dan di Jakarta lagi. Ya. Aku tadi udah meluk beliau loh, udah sungkem loh. Ya jadi intinya kan pokoknya intinya saya ingin punya perguruan tinggi sendiri. Dulu merintis di Bekasi, ada satu ruko, saya ajukan izin STIE, alhamdulillah tahun Februari 2001 keluar izin Strategi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa. Ingat, oke, saya tahu itu. Ya. Terus itu Bapak? Ya. Lalu tahun 2004 saya di Tangerang kan ada sekolah tinggi teknik Tangerang itu miliknya mantan wali kota Tangerang, itu nggak jalan, lalu saya take over jadi namanya STT Pelita Bangsa. Lalu tahun 2011 kami merger dengan STIE Pelita Bangsa di Bekasi, akhirnya menjadi Universitas Pelita Bangsa di Cikarang Bekasi. Sekarang alhamdulillah sudah punya tanah lahan 2 hektar lebih dan kampusnya 6 lantai, ada eskalator, ada lift dan sebagainya, dan jumlah mahasiswa sudah hampir 13.000. 13.000? Iya. Luar biasa. Pak siapa yang akhirnya terakhir menjadi direktur Amik itu? Pak siapa? Pak dari MIPA juga toh, ilmu komputer itu siapa tuh? Iya, karena pernah ketemu saya di Diknas waktu itu, Pak Tomo.
Oh, saya enggak begitu kenal. Hartomo kok enggak kenal? Hartomo. Iya. Ada punya di STI apa? Ada kakaknya dia juga punya sekolah di Jakarta kelihatannya, direktur di Jakarta. Stik. S2-nya kan ambil stik. Nah. Budi Luhur bukan nih? Saya STI dan K kelihatannya. Iya, betul, STI dan K. Hartomo itu. Iya. Nah, dia kan kakaknya Hartanto. Gitu. Oke. Ya Allah, ini cikal bakalnya ini Bapak ini. Aku mungkin orang kenal Pak Mardiono. Mungkin sehari ini nggak ketemu juga. Pak, kemudian gini Pak, pada saat pendirian di Jakarta kan perang bisnisnya kan tinggi. Bagaimana Bapak kemudian mencetuskan sampai mendirikan itu gimana? Ya seperti tadi, pokoknya kalau baris yang sungguh-sungguh akan kasih jalan. Sungguh-sungguh. Ya, pokoknya intinya bagaimana saya bisa punya perguruan tinggi sendiri. Jadi kalau ingin jadi bos, saya harus punya sendiri. Gitu. Ini koyo nampar mukaku, pok kayak gini ini nih. Lah kok iki dosenku kok. Dan dulu itu naiknya carry ya, Pak. Ya. Suzuki carry. Sekarang masih, Pak? Hah? Masih enggak? Sudah, nggak tahu di mana tuh. Nah, sekarang punya 2 kampus, Pak. Iya. Satunya Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa di Satunya Cikarang, di Bekasi. Cikarang. Lalu kedua Universitas Tangerang Raya di Tangerang, Kabupaten Tangerang. Di Jakarta punya satu lagi. Apa? Sekolah Tinggi Manajemen IMI Jakarta. Ini karena ini partner sama orang lain. Oh gitu. Pak, Bapak itu kan dari Jogja, bahkan Klaten terus Jogja, bahkan Jogja. Kok sekarang berani, menurut saya gambling gitu loh. Terus di Jakarta, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, di Jakarta bulan itu ada mertua punya sekolah di Jakarta. Ya. Oh. Akhirnya sangengnya dulu lah gitu loh. Jadi kalau saya nggak mungkin saya ingin bisa jadi bos di tempat miliknya mertua saya kan, walaupun itu mertua saya gitu. Karena kan namanya mesti anaknya juga banyak kan loh. Nah, saya kalau ingin jadi bos ya harus saya bikin sendiri. Pantesan kenal Pak Naba, kenal Pak Wahyudi. Lawang mereka dulu waktu pengajuan ya mesti gabrus-gabrusan kayak gitu. Iya. Tadi saya belum sadar tadi. Serius, dulu Pak Mardiono ini kecil tinggi gitu. Iya, karena masih penghasilannya pas-pasan. Tapi dulu udah keluar uang banyak untuk yang kampus dulu itu. Ya, udah sejak mulia ya. Iya. Karena banyak orang yang nggak jelas-jelas, daripada pusing, lebih baik saya tinggalkan. Pak Nun Sewu. Sekarang kan juga nggak jalan, kan sudah dijual ke orang lain kan? Iya. Pak, ini loh Pak, yang kita pengen tahu dan semua orang mungkin biar bisa belajar. Bapak itu loh Pak, mendirikan kampus Non Sewu. Orang tuanya di Non Sewu Desa ya Pak ya? Iya. Bapak ibunya profesinya dulu apa? Jadi orang tua saya itu tidak pernah makan sekolahan, alias buta huruf. Gitu. Jadi bapak dan simbok saya itu hanya buruh-buruh. Jadi bapak saya itu tukang jualan dadung. Dadung itu tambang dari apa itu bambu itu. Nah di pasar sama pecut. Sehingga dulu pas waktu kuliah di UGM, kalau pas muludan itu ada grebek sekaten itu, nah, ada sekaten itu saya juga sering jual pecut. Ya Allah, senyumnya Pak Mardiono itu dulu sama sekarang itu bedanya aduh banget. Aku sadari lagi ini saya udah nganu lagi. Bapak Bapak nggak punya tis kalau kita ketemu itu di sini, sadarnya di sini nggak punya pikiran kan? Nggak punya pikiran. Saya juga nggak tahu kalau Mas Bambang itu ternyata masa dulu di Amikwira Setia Mulia Jogja. Tadi gitu. Kan baru di kamera ini, tadi belum sadar. Makanya tadi ngomong, saya dulu UGM Elektro. Pak, saya juga elektro, langsung juga UGM, udah sadar itu. Tapi begitu, kayak Pak Mardiono. Nah, terus kemudian orang tuanya itu apakah juga sempat nyupport Bapak untuk pendirian di Jakarta kampusnya itu? Enggak tahu menahu, wong namanya buta, enggak ngerti pendidikan dan sebagainya gitu. Ya, jadi setelah diterima di UGM pun saya juga pertama senang karena asalnya wong desa, bapak mbok nih enggak pernah makan sekolahan alias buta huruf, kok anake iso ditampa ning UGM tanpa kula nuwun. Nah, itu yang jadi di nama saya di kampung masuk yang bagus lah. Jadi atasnya anake wong desa, bapak mbok nih enggak pernah makan sekolahan alias buta huruf, anake bisa mlebu UGM tanpa kula nuwun. Dan di jurusan yang pada waktu itu sangat yang bagus, bergengsi.
Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro UGM. Itu kan jurusan yang favorit itu. Kita tes dosennya siapa Pak? Salah satunya Pak. Ada Pak Insaf Santoso. Iya, tepat di otak saya. Betul, otak saya Pak Insaf. Lagi Pak. Pak siapa itu yang Pak Adisa Susanto. Adisa udah situ ya. Sudah meninggal baru situ. bulan kemarin itu mungkin. Sudah itu. profesor ya. Sudah profesor. Siapa lagi Pak? Pak apa itu Profesor Susianto. Pak Sus. Nah, Pak Insaf, Pak Lukito. Lukito itu kakak kelas saya itu. Oke. Nah, Sekarang belum profesor juga ya? belum. Bu Suning sempat kenal nggak? Sunang, ini adik kelas saya itu Bu Oh, Suning, iya. yang suaminya Mas Eko Prasetyo Oke. itu Nah, sekarang satu angkatan saya. Ambil S3 di Spanyol. Ya, di Spanyol apa? mana? Taiwan atau di mana itu? Ya, oke. Nah. Subhanallah. Ini benar-benar speechless banget ini. Ini luar biasa banget ini. Berapa tahun kita nggak ketemu ya Pak? 30 tahunan ya? Ya tahun 94, 95. 92. Nah, enggak 94 baru izin keluar Amik itu. Oh iya, tapi kita saya di masa Bapak itu 92 mulai. Iya, mungkin iya. Iya, 92. Sampai sekarang 2022. Wow. Sudah berapa tahun itu ya? Ya, Sudah 30 tahun deh. 30 tahun ya? Iya. Pak, waktu di UGM kan Bapak dapat beasiswa terus. Ya. Waktu itu gimana Bapak bisa dapat Ya, beasiswa? jadi gini, jadi pokoknya gambling aja. Wong IPSA juga enggak tinggiin. Ya karena merasa orang miskin, lalu dulu konsultasi dengan Wadik 3, dulu Pak Haryono, pokoknya suruh ngajukan beasiswa. Ya alhamdulillah dapat. Gitu. Iya. Pak, mulai kacamata kapan? Dulu kan belum Pak? Ya dulu mulai kacamata tahun berapa ya? Tahun 2000-an lah. 2000 ya. Oke. Nah, iya. Pak, setelah kemudian punya satu kampus, kemudian Bapak langsung jadi pimpinannya? Kalau yang di Pelita Bangsa nggak jadi pimpinannya, serahkan pada staf Enggak, saya. pertama waktu itu? Di Pelita Bangsa? Pertama kali punya kampus, kan Ya. Pelita Bangsa? Ya. Nah, Bapak langsung jadi pimpinan? Enggak. Kenapa? Ya saya di belakang layar aja. Oh, kenapa Pak? Ya, Nggak mau tampil? nggak mau tampil. Oh. Kenapa? Waktu itu pikirnya kenapa Kak mau jadi pimpinan di situ? Iya, saya masih mengelola program MBA itu. Oke. Baru yang perguruan tinggi yang kedua? Ya, sekarang udah Pelita Bangsa, pimpinannya sudah saya serahkan anak saya yang pertama. Oh, sekarang putranya udah berapa Pak? Saya. Jadi anak saya itu sekarang ada 9 dari 3 gelombang. Bayang kene piye iki? Jadi kalau ditanya anak, Bapak berapa? Jawaban 5 juga bener. Dari gelombang 1. 3 juga bener, itu gelombang 2. 1 juga bener, gelombang 3-nya. Ini sudah terkontaminasi di perguruan tinggi, ada pendaftaran gelombang 1 2 3. Terkontaminasi. Pak, kemudian Pak, ketika di perguruan tinggi yang pertama itu Pelita Bangsa. Ya. Oke. Bapak kemudian di bagian apanya, Pak? Saya di yayasan. Di yayasan. Sebagai founder. Founder. Waktu itu pertama-tama karyawan jumlahnya semua berapa? Dulu aja berapa tuh? 9 orang. 9. Sekarang Sekarang sudah 240. 240. Tadi saya masih ingat kata-katanya Bapak itu. Yang penting pokoknya iso gaji dosen. Iya. Bapak waktu itu berpikir gaji dosen memang sudah mampu. Kan banyak Pak. Iya, ya dulu kan masih sedikit dosennya, sehingga pokoknya yang penting bisa gaji dosen sudah ada surplusnya lah, sehingga yang surplus itu dikumpulkan untuk beli tanah untuk bangun kampus. Pada waktu itu bangun kampus pertama di sekarang itu saya pinjam bank 5 miliar, 4 miliar 950. Itu pun ngos-ngosan itu. Jadi nah setelah berikutnya dapat untuk menambahkan kampus yang kedua, bangun kedua, dapat pinjaman 72 miliar. Dalam waktu 3,5 tahun lunas. BEP, subhanallah, luar biasa. Nah, kalau Bapak ditanya sukses story-nya bisa melunasi bank itu apa Pak? Ya pokoknya kita ini yang penting punya hutang tuh niatnya bayar. Jangan sampai punya hutang niatnya nggak mau bayar. Gitu. Kowe nek duwe utang niatmu bayar, karena bayar itu bagian dari ibadah ya Pak. Iya itu. Jadi nek kowe niatmu duwe utang orang bayar, maka tidak akan pernah bisa terbayar dan nanti jadi beban di akhirat. Iya betul. Pak Mardiana itu saya kenal dulu juga agamanya juga bagus.
Pak, bagaimana dulu Bapak bisa mensinkronkan antara urusan agama dan urusan pendidikan? Nah, gini pada saat masih kuliah di UGM, saya juga aktif di Jamaah Salahuddin UGM. Ini. Nah, jadi paling enggak untuk mendidik rohani saya menjadi lebih baik dan sebagainya itu. Pada saat kuliah itu memang Bapak juga Ki Salahuddin, Bapak itu apa yang bisa diambil pelajarannya dari berorganisasi itu? Ya paling banyak teman, banyak mendengarkan ceramah-ceramah, kenal tokoh-tokoh seperti Pak Amin Rais dan sebagainya. Sing orang mangling itu suarane itu ora berubah. Memang kemarin saya masih ada gagap-gagapnya itu. Tapi enggak masalah, wong sugih ra apa-apa ngono. Gun aku harus dikontrol loh bro, jalan terus yakinkan loh bro. Pak, nah begitu yang kedua Pak, kenapa Bapak kemudian berpikir aku pengen duwe kampus yang kedua? Nah gini, kan saya ada punya aset di Tangerang 3 ruko, dan karena STT sudah saya pindah di Cikarang, sehingga kan kampus yang di Tangerang kosong, sehingga saya pada waktu take over sekolah tinggi ekonomi, saya pindah di Tangerang. Lalu berikutnya ada STKIP dari Lahat, saya pindah ke Tangerang. Lahat, Sumatera. Ya, lalu saya gabung jadi Universitas Tangerang Raya. Luar biasa. Pak, kalau ditanya apa sih bedanya berkarir di Jogja sama di Jakarta? Ya bedanya ya di Jakarta banyak tantangan, banyak orang pergaulan yang lebih membuka wawasan dan sebagainya. Kalau Bapak kondur kayak gini masih nyempetin ke Jogja nggak? Jujur udah macet, jadi karena Jogja juga sudah nggak ada keluarga atau apa ya jarang. Bapak Ibu sudah situ? Sudah. Jadi tidak ada keluarga yang masih tersisa? Ya kalau di Klaten ada, mas kakak saya ada. Kemarin 2 minggu yang lalu saya ke Klaten. Nah kemudian ketika membuat kampus yang kedua, yang menurut kesulitannya apa Pak? Tentu bukan tidak seperti sulit yang pertama kan Pak? Sudah pengalaman. Jadi cash flow pun juga lebih bagus daripada yang pertama. Gitu. Luar biasa ya. Nah begitu yang kedua ini ada berapa fakultas? Oh yang tadi apa? Ya, yang pertama tadi berapa fakultas, berapa? Yang di fakultas sekarang juga ada 16 program studi, ada 4 fakultas. Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, dan Fakultas Keguruan dan Humaniora. Wah. Hukum, maksudnya ada hukum. Jadi kependidikan, jadi yang program ada 2 prodi keguruan yaitu PGSD dan PG PAUD, sama hukum saja Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Nah, kalau yang baru kemudian? Baru itu ada 16 program studi dan ada 3 fakultas. Fakultas Teknik ada 3 program studi, Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Teknik Sipil. Teknik Informatika ini bakal lepas dari Pak Mardiana karena waktu itu kan yang benar-benar yang diperjuangkan itu ya Pak ya. Ya jadi gini, dan pasalnya untuk teknik informatika masih bagus lah. Masih bagus. Sampai 20-30 ke depan itu masih bagus. Jadi hanya nanti ada isinya yang berbeda. Nanti banyak multimedia dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak strateginya biar 2 kampus ini bisa up bagaimana Pak? Ya gini, dulu kan saya jadi wong cilik, wong miskin ya. Jadi saya tujuan bikin kampus juga ingin membantu orang-orang yang lemah untuk bisa kuliah. Nah, saya teringat pada waktu saya wisuda S1, Bapak simbok saya itu sangat senang sekali. Makanya saya juga ingin di kampus saya itu banyak orang yang orang tuanya itu penjual sayur keliling, juga buruh cuci baju dan sebagainya, yang orang tuanya itu tukang bangunan sebagainya, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Luar biasa. Emang ketika Bapak ngendiko bisa sekolah, itu memangnya SPP-nya berapa tuh Pak? Jadi cukup sangat terjangkau. Jadi untuk yang kelas pagi, yang jurusan yang ilmu sosial itu hanya 350.000 per bulan. Jakarta? Iya, Jakarta Tangerang. Nah, jadi yang kelas pagi yang sosial 350.000, yang teknik 400.000, selisih 50.000. Kalau yang kelas karyawan karena rata-rata sudah punya penghasilan sehingga bisa lebih mahal. Nah itu. Nggak pengen buka kampus di Solo kan? Maunya, jadi di Solo pun kan dulu saya ada partner dengan mantan rektor
UMS, Profesor Bambang Setiaji. Oh ya? Dia kan punya STAS itu sekolah tinggi akuntansi swasta mandiri itu. Iya, benar. Saya kan juga punya di situ. Nah, itu loh. Pak Bambang malah punya kampus lagi di Kalimantan. Dia kan rektor sekarang, rektor Universitas Kalimantan Timur. Iya. Baik sama saya. Iya. Nah, terus kemudian Pak, pada saat Bapak itu membuat jurusan yang baru itu kenapa bisa lancar? Sukses story-nya bagaimana? Iya. Jadi yang penting kan Bismillah. Niatnya baik. Ya, jadi kan Allah berjanji, barang siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan kami. Luar biasa. Itu lagi jawabannya ke situ lagi. Iya. Orang meleset. Ya, yang penting sungguh-sungguh niatnya baik dan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau yakin bahwa Allah itu kita akan sukses, insya Allah akan di jalan untuk kesuksesan itu. Pak, treatment apa yang selalu Bapak berikan kepada staf? Mungkin setiap kali rapat, setiap kali ada pembinaan apa Pak? Ya gini, jadi bekerja di pendidikan adalah suatu pengabdian yang luar biasa. Jadi ada amal jariahnya. Nah, dan lain kalau kalian kerja di perusahaan, suasana kan beda. Di pendidikan suasana semua dan lingkungan intelektual, dan niatkan bahwa kerja itu untuk ibadah. Kalau hanya karena kalian kerja hanya dapat gaji, kan gajinya berapa sih? Itu setelah habis akhir bulan selesai. Ya. Tapi kalau niatan untuk ibadah, ini selalu dapat semuanya. Luar biasa. Ini belum berubah, kata-kata beliau sejak dulu itu belum berubah, nggak berubah ya. Bukan belum, nggak akan berubah ya Pak. Ya, pokoknya kita punya prinsip lah itu. Jadi semuanya itu kan karena Allah. Jadi kita serahkan pada Allah. Pak, nilai-nilai apa yang bisa terbawa sampai sekarang ini ketika Bapak kuliah pada saat ikut di jamaah itu apa? Ya, jadi nilai keimanan. Jadi bagaimana bahwa pendidikan itu harus mengarahkan kepada keimanan kepada Allah SWT. Apa bedanya naik Suzuki Carry dan Alphard Pak? Zaman dulu bisa naik Suzuki Carry itu sudah luar biasa tuh. Ya kayaknya masih sepeda motor, kita udah naik Suzuki Carry itu nyaman. Nah, Pak, sekarang Pak, ini Bapak kan sudah istilahnya saya orang andake sugih lah, orang andake cukup mungkin ya Pak. Ya istilah cukup lah, ini disyukuri, apapun disyukuri. Nah, saya mau ngomong itu Pak, apa resepnya bisa kayak gitu? Nah jawabannya mesti disyukuri itu. Gimana itu Pak ceritanya syukur itu? Ya syukur, jadi apa yang telah Allah berikan itu harus kita syukuri. Kan barang siapa yang bersyukur, ya sedikit itu akan ditambahin yang lebih banyak lagi. Luar biasa. Jadi makanya nek misalnya wong ora tau ditambahi berarti rata syukur. Betul gitu ya? Iya. Pak, nah ketika treatment tadi bahwa beribadah, jadi bekerja itu juga ibadah. Kemudian kalau untuk mahasiswa, apa yang selalu Bapak tekankan kepada mahasiswa? Ya, jadi mahasiswa harus dilatih untuk kemandirian. Mandiri. Ya, apalagi kalau begitu masuk pun sudah saya arahkan. Jadi kalau zaman Bapak dulu kuliah ya, apalagi ambil fakultas ekonomi kan, itu tujuannya kerja di bank. Sekarang itu bank itu akan banyak membahagiakan orang. Gitu. Nah, jadi barangkali juga ya, sekarang Anda kuliah, ilmu yang kalian pelajari sekarang mungkin 5 tahun lagi sudah nggak berlaku karena perubahan itu sangat cepat sekali. Yang penting aku ambil adalah wawasan, cara pola berpikir. Gitu. Iya. Gitu. Iya. Lokasi favoritnya di mana Pak? Lokasi. Jadi kenapa saya milih juga di kampus itu di Bekasi? Itu kan di Bekasi kan kawasan industri terbesar se-Asia ya. Itu saya juga kenapa situ karena kebutuhan tenaga kerja di Bekasi itu industrinya itu lebih dari 50.000 per tahun. Jadi kalau sangat ironis kalau warga Bekasi banyak pengangguran. Intinya apa? Ya, SDM-nya kurang. Makanya satu-satunya jalan untuk mengentaskan baik di Bekasi maupun Tangerang dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan adalah dengan pendidikan. Nah, dan supaya semua masyarakat itu bisa kuliah sehingga SPP-nya harus murah terjangkau. Berarti masuknya ke Pelita Bangsa. Nah, makanya tagline di Pelita Bangsa, kampus yang megah yang nggak mahal,
ya pelita bangsa. Oh gitu. Nah, kampus megah yang nggak mahal, ya pelita bangsa. Kata megah itu singkatan tuh Mas. Apa tuh? Satu, megah M, moral tinggi. Moral tinggi. Nah, jadi ibaratnya itu pertama itu supaya ingin sukses itu moralnya harus baik. Seperti halnya Pancasila. Kenapa sila ketuhanan yang pertama? Karena ketuhanan itu akan menjiwai sila-sila yang lain. Begitu juga moral akhlak. Itu kalau akhlaknya baik akan menjiwai seluruhnya. Ya. Satu yang megah. M, moral tinggi. E, entrepreneurship. Nah, jadi kita kan mulai begitu masuk kita harus diajarin supaya itu masuk itu harus mandiri, survive. Paling tahun kedua kali ini harus sudah survive, sudah tidak minta duit sama orang tua. Ya. Gitu. Luar biasa. Jadi entrepreneur ya. Nah, jadi sering kita adakan seminar kuliah umum yang menghadirkan tokoh-tokoh yang mungkin bisnis dari modal dengkul istilahnya. Bos saya gitu Pak, berarti saya mau Pak jadi narasumber. Nggak perlu dibayar Pak. Ini transfer. Oke, terus Pak. Ya. Apa moral tinggi? M. Apa itu M daripada gigih dalam berkarya. Gigih dalam berkarya, semangat. Itulah jiwa seorang pemenang. Apapun hambatannya harus kita lewati. Gigih dalam berkarya. Gitu. A itu ahli di bidangnya. Wah, ahli. Ini sesuai dengan program yang diambil, yang ambil proses manajemen, bagaimana dia menguasai proses yang diambilnya, bisa pemasaran, keuangan, SDM, strategi dan lain sebagainya. Harapan bangsa. Nah, jadi kalau lulusan Universitas Pelita Bangsa punya 5 kriteria ini. Yang pertama adalah moralnya tinggi. Kedua, punya jiwa entrepreneur. Yang ketiga, gigih dalam berkarya. Yang keempat, ahli di bidangnya. Nah, inilah menjadi harapan bangsa. Otomatis nama Pelita Bangsa menjadi cahaya. Luar biasa. Pak, apa yang Bapak upayakan agar mahasiswa itu bisa megah? Ya harus juga harus punya soft skill dan hard skill. Luar biasa. Contohnya ahli bidangnya. Gitu. Juga sering dikasih pelatihan yang bisnisnya untuk kepemimpinan, entrepreneurship dan sebagainya. Apa pendapat Bapak tentang gadget? Gadget itu kan bersenjata berkata dua, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Nah, saya sarankan kalian kalau zaman bapak dulu untuk usaha itu harus punya modal. Ya. Untuk sekarang untuk jadi pengusaha enggak harus punya modal. Anda punya handphone Android sudah bisa untuk modal. Coba kalian datang ke mana itu Tanah Abang, toko-toko itu. Coba Pak Ibu, saya bantu memasarkan ini boleh nggak? Kira-kira jawabnya apa? Boleh kan? Dia butuh ngaku. Di foto aja, di contohan ini di medsosnya masing-masing. Jadi kalau gitu pendapatnya apa tentang medsos dan YouTube? Ya harus digunakan sebagus mungkin, ya yang bisa menghasilkan uang kalau gitu. Oke. Makanan favoritnya apa? Makanan favoritnya ya kalau ya bubur tambah gudeg ini enak banget itu. Iki dosenku ternyata lagi sadar iki mau. Udah sungkem, udah tak peluk. Wis kurang apa meneh kok. Nanti terakhir aku minta didoakan. Nah, kenapa nggak takut kolesterol tinggi? Apanya? Gudegnya masa? Ya kolesterol itu kan di rumah sakit. Ren, gudeg kira ada kolesterol ya. Kalau di restoran ada itu enak dan enak banget. Aku ini mewarisi ilmunya beliau. Ren, Pak, bagaimana waktu di Jakarta, waktu pertama kemudian Bapak itu bisa menjalin kerjasama dengan banyak pihak, kemudian government, kemudian tentunya juga waktu itu kooperatif ya Pak ya? Ya. Itu bagaimana tipsnya? Ya dulu kan di tempat saya ngenger itu di IP itu kan banyak juga mas-masnya dari beberapa pejabat, jenderal dan sebagainya. Sering juga dengan seminar sehingga kita ambil wawasan lah gitu kan. Jadi kenal lalu kita
Jadi Bapak menganggap bahwa mahasiswa itu bukan sekedar mahasiswa belaka, tetapi ini kolega. Kolega harus, apalagi zaman sekarang, zaman dulu mahasiswa itu adalah anak didik saya. Sekarang kita teman kita untuk belajar. Mungkin dengan adanya Google dan sebagainya, kadang-kadang malah dosen pun hanya sudah belajar duluan. Gitu. Ya. Sekarang mahasiswa yang belajar duluan. Apalagi sekarang kalau dosen-dosen zaman dulu katro itu kadang-kadang malah kaget sama dikritik sama mahasiswanya. Oh Bapak nerangkan ini, cek di Google ini. Oh ternyata yang Bapak katakan salah. Iki handphone saya iki koyo ngene lho. Iki handphone tak nyekel handphone sing gimana iso buka. Iki sing nang iklan ngae to. Sing digone ngene iki plek lho ngene iki. Dian ora lele. Enggak, itu hanya untuk gaya-gaya. Gaya-gaya. Dosen kulen mangsane. Nggih, adewe sing ngimpi duwe. Coba kerja aku demok ngene iki sampean ketularan, amin. Hanya untuk gaya-gayaan aja. Pak, kemudian ketika Bapak di perguruan tinggi yang baru, bagaimana Bapak bisa mensinkronkan visi kepada seluruh staf? Ya, sekarang rektornya ke saya sendiri, sehingga saya visinya harus mengikuti visi saya. Apa Bapak yang selalu digunakan untuk koordinasi itu visinya yang digunakan biar mereka bisa sevisi, itu bagaimana treatmentnya? Ya, kita harus sering rapat, seminggu rapat sekali kita kasihkan gambaran. Jadi kalau kita ingin survive, ya kita sendiri yang harus bekerja. Nah, itulah. Pak, apa sih enaknya punya 2 kampus? Lo kan ya kampusnya sebagai satu untuk pengabdian aja. Jadi kalau semakin banyak tempat untuk ladang pengabdian, ya kan lebih baik kan itu. Aku sepeletus menanggi. Jadi dia tidak menganggap bahwa dirinya itu kaya sebenarnya. Cuman ini adalah tempat untuk ladang ibadah. Ya, tempat pengabdian aja. Pak, sampai saat ini kampusnya ini yang bisa mendapat prestasi apa, Pak? Ya banyak, jadi saya nggak apalagi yang ditulis saya nggak hafal itu. Di antaranya Pak? Jadi walaupun masih muda, Pelita Baksa sudah punya ranking 363 di Webometric. Webometric. Ya, jadi Pelita Baksa sudah survive, sudah banyak nulis dan sebagainya. Insya Allah 10 tahun lagi sudah bisa 100 besar dunia saya harapkan itu. Kalau di Jogja nggak pengen punya kampus lagi di Jogja? Ya Jogja itu kita kan umurnya sudah oversek, jadi kalau wirawiri itu sudah kan ada saya. Lah. Oh, iya. Ya boleh nanti kalau ada kesempatan lah itu. Ya kita ngembangkan Jabotabek aja sudah banyak itu. Jadi Jabotabek, kenapa di Jabotabek itu kawasannya padat. Walaupun kemarin terimbas krisis pandemi, ya alhamdulillah kedua kampus saya itu survive saja kampusnya. Ya. Pertanyaannya pada saat pandemi, Pak. Strateginya bagaimana biar perkuliahan tetap bisa berjalan? Ya pakai online. Memang pada awal-awal kan masih agak bingung gitu karena kan baru itu. Justru sekarang sudah menyesuaikan. Dan dari survei mahasiswa kami itu justru 40% itu menghendaki kuliah online. Yang 30% itu blended learning, baru yang sekitar 20% itu offline, konvensional. Apa pendapat Bapak tentang e-learning? Ya, bagus, mau tidak mau nanti kampus itu akan ke e-learning semua. Aku ini dengan teknologi 5G, 6G dan sebagainya itu otomatis kan tuh kampus berbasis tembok itu akan berguguran. Kampus berbasis tembok loh. Iya, kampus berbasis tembok, fisik. Iya, fisik nanti tuh kuliah di rumah, ada nanti dengan metaverse itu. Iya, nanti sini udah sehingga nanti biaya pendidikan itu sangat murah sekali. Dengan ada jika nggak perlu kampus yang banyak, nanti saya hanya bikin UPT banyak studio aja. Pak, apa arti sebuah Amik Wirastia Mulia pada waktu itu sekarang? Sebagai bahan belajar. Wes ngomongnya bahan belajar. Karena mungkin tidak ada sekarang tanpa Amik ya Pak ya. Iya. Kita tidak bisa menutup mata ya Pak. Takdirnya udah harus melalui Amik Wirastia Mulia. Oke. Nah Pak, menurut Bapak sukses story-nya Bapak sekarang ini apa? Memang saya sudah sukses.
Menurut saya kan mahasiswanya Bapak. Biasa-biasa aja, yang lebih sukses depannya. Wah, dosen kulen. Ya kita nikmati aja lah perjalanan hidup ini. Tapi gini Ya, kalau gitu, prinsipnya kalau bisa kita mampu berbuat untuk kepentingan banyak ya kita lakukan. Kenapa tidak? Kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. jawabannya itu diplomatis, politis, tidak menjurus low profile. Masih sama kayak dulu. Pak, obsesi yang masih pengen diraih apa? Ya bagaimana menjadikan dua kampus saya itu menjadi besar, bisa mahasiswa banyak, sehingga saya bisa membantu banyak orang-orang miskin bisa kuliah. Saya akan senang kalau pas sudah itu banyak yang orang tuanya tukang jual sayur keliling, banyak orang tuanya yang buruh bangunan dan sebagainya, bisa sangat bahagia ketika anaknya diwisuda di kampus saya. Ketika sama seperti kita, bapak mbok saya senang sekali pada saat saya diwisuda. Sampai sekarang sudah ada belum yang kayak gitu di kampus Bapak? Ya, sudah banyak sekali. Sudah. Upayanya apa Pak terhadap mahasiswa yang kayak gitu? Ya, jadi kita terangkan bahwa kalian bisa kuliah itu jangan bersedih. Jadi kalian itu sekarang punya orang tua orang miskin. Saya dulu juga orang miskin. Yang penting punya tekad bulat, kemauannya keras, bagaimana bisa kuliah. Beasiswa Pak, untuk mahasiswa ada? Ada, apalagi Pak Jokowi kan pas kampanye kemarin mengeluarkan kartu Indonesia Pintar. Ya, jadi bisa. Jadi kalau memang betul-betul nggak mampu, nanti kita rekomendasikan untuk mendapat beasiswa kartu Indonesia Pintar. Sudah kuliah SP-nya gratis, tiap bulan dapat uang saku 950.000. Kenapa kita diadakan di Bekasi dan Tangerang? Kita harapkan itu kalau orang Bekasi mau kuliah di Jakarta perlu ongkos, mau kuliah di Bandung perlu ongkos. Kalau kuliah hanya di kampus Bekasi atau Tangerang saja, kan satu hemat transport, hemat ongkos, kos-kosan, makan masih bisa gabung orang tua. Dan dengan kuliah kan banyak waktu yang juga banyak tersisa, bisa untuk cari penghasilan. Nah, sudah kan kalian dulu sudah lulus SMS Pak, mosok 1 bulan cari duit 1 juta nggak bisa. Ya. Gitu. Pak, harapannya apa Pak ke depan? Ya supaya saya bisa banyak membantu orang itu yang sebanyak-banyaknya. Saya tidak ingin jadi pejabat. Apa sih enaknya jadi pejabat? Baru mau saya tanya Pak. Baru mau saya tanya. Tadi habis itu pertanyaannya ke situ. Bapak pengen nyalek nggak? Enggak. Enggak. Enaknya jadi pejabat apa? Serius Pak. Saya nanti nyoblos duluan loh Pak. Hah? Saya nyoblos duluan. Atau kita bikin partai guru Pak, dari partai dosen Pak. Alah. Dosen itu juga terbelahan. Nggak pengen jadi pejabat kenapa sih Pak? Enggak, jadi waktunya itu sangat sibuk. Pejabat kan jam 7 harus sudah sampai kantor. Kadang pulang jam tengah malam. Dan pejabat kalau nggak korupsi juga nggak bisa kaya. Gitu. Aku rasa ngomong. Yang ini kita skip ganti tema. Rawan jadi di skip. Sensitifnya. Nah, Bapak mengharapkan apa? Kalau lulusan Bapak itu kan banyak. Terus lulusan pengen bekerja sebagai apa? Lulusannya? Ya Pak, kata Entrepreneur University kita pun jadi pengusaha. Sudah sekarang mulai masuk kuliah kalian harus merintis punya usaha. Kamu bikin kelompok, jualan apa, nanti kita fasilitasi bagaimana memasarkan dan sebagainya. Luar biasa. Subhanallah. Teman-teman, ini benar-benar bisa menjadi contoh tauladan yang luar biasa. Saya baru sadar juga tadi, benar-benar sekali lagi ya, saya baru sadar oleh Pak Mardiana itu dosen saya dulu. Dulu kurus. Amit Wirasya Mulia, Jogja. Dan beliau ngakui sendiri bahwa dulu orang desa, ya Pak ya. Orang tuanya orang tahu mangan sekolahan. Sopo sing mangan sekolahan. Tapi beliau sekarang buktikan bahwa orang desa dan orang miskin itu bisa menjadi luar biasa dan menjadi contoh, dan itu beliau gunakan untuk kemaslahatan, untuk membantu orang banyak agar lebih sukses melebihi Pak Mardiana. Iya. Jadi kita kalau anak kita punya anak didik yang lebih sukses dari kita, itu kita nggak usah iri. Doakan saja, gitu loh. Iya Pak. Kalau kita ikhlas, insya Allah itu jadi amal kita. Luar biasa. Ada nggak Pak? Bapak mau nyampaikan sesuatu lagi?
Ya gini, bagi adik-adik yang sekarang mungkin mau lulus SMK atau SMA, atau yang sekarang sudah lulus SMK atau SMA sedang bekerja atau belum bekerja, janganlah sia-siakan kesempatan, masih muda, masih belum banyak tanggungan itu. Gunakan untuk kuliah, insya Allah dengan kuliah akan merubah nasib kalian. Kadang-kadang orang bertanya, itu Bu Susi lulusan SMP bisa jadi menteri. Ada berapa persen yang seperti itu? Kan dari menteri zaman Pak Harto sampai sekarang hanya Bu Susi sendiri yang lulus SMP. Ya kan? Iya. Ya. Jadi dari prosentase orang yang pendidikan tinggi insya Allah lebih baik daripada yang nggak kuliah. Luar biasa. Nah, juga banyak itu Bill Gates kuliahnya DO tapi bisa dikonvert. Ya itu kan satu dari berapa miliar orang. Iya. Nah, gitu. Jadi perbandingan seperti itu. Kadang-kadang orang malas kuliah, malas sekolah dan sebagainya. Jadi satu-satunya investasi yang tidak bisa diwariskan kepada anaknya adalah investasi pendidikan. Misalnya Mas Bambang sudah dokter ilmu komputer, lalu anaknya ngapain saya sekolah dokter? Wong bapak saya kan sudah dokter, kan bisa saya warisi dari ijazah bapak saya, kan nggak bisa begitu. Nggak bisa. Lain dengan rumah, kendaraan dan sebagainya bisa diwariskan. Ya, jadi ilmu harus kita cari sendiri, kesuksesan harus kita cari sendiri. Nah, kalau kalian mempunyai orang tua yang lebih ekonomi sudah bagus, manfaatkan sebaik-baiknya supaya Anda lebih sukses. Gitu. Dan kebetulan sekarang Allah kasih ujian berupa orang tua yang masih pas-pasan miskin, kalian jangan bekerja, yang penting niat ingin kuliah, insya Allah ada jalan keluarnya. Nasihat untuk saya, Pak. Apanya? Nasihat untuk saya. Mas Bambang kan sudah survive, sudah dokter komputer, insya Allah sudah melejit nanti. Enggak, saya butuh Bapak dan saya kasih nasihat. Kasih aja apapun. Ya, apalagi sekarang Mas Bambang kan punya keahlian komputer. Pak, IT. saya dinasihati, Pak. Bapak kan dosen saya dulu sampai sekarang. Ya. Saya tidak akan berubah ini. Iya, jadikanlah ilmu Mas Bambang itu bermanfaat. Kalau belum bikin konten-konten apa yang bisa insya Allah niatnya baik, yang penting untuk kebaikan dan sebagainya. Insya Allah di samping dapat amal, insya Allah juga dapat dunia itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.